Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Hari ini kayaknya gue kebanyakan punya program atau bikin ngomong-ngomong gitu yang isinya ngebacot sejam, ngebacot berapa lama gitu. Kebanyakan kayaknya deh, sehingga podcast sendiri pun saya jadi males nih. Ada sariawan lagi di lidah. Kembali lagi di edisi podcast di mobil karena dari kemarin belum bikin karena males, tapi sekarang ya udah deh aku paksa demi kalian karena kalian adalah sumber semangatku dalam berkarya. Ya begitulah, tahu males banget kayaknya. Yang minggu lalu semangat karena memang udah rencana mau ngobrol sama temen gue itu si Rido, terus jadi udah semangat aja gitu, udah tahu ada yang mau diomongin kayak gitu. Gimana, keren nggak episode kemarin? Sungguh mencerahkan, sungguh mewakili ya nggak pertanyaan-pertanyaan kalian soal Transjakarta. Mungkin terjawab di situ keresahan-keresahan warga Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan Transjakarta setiap hari. Semoga bisa terjawab. Gile, gue emang asumsi bersuara bro. Udah mau sombong jadi selek. Asumsi bersuara udah ketar-ketir kayaknya denger podcast gue yang kemarin. Gue ada rencana, udah ada orang yang pengen gue ngobrol bareng lagi, sudah saya rencanakan. Mungkin minggu depan kali, untuk edisi minggu depan. Tadinya mau buat edisi minggu ini, cuma kayaknya 2 kali berturut-turut edisi ngobrol sama orang terus, mana nanti pendengar akan rindu dengan suaraku ini yang ngomong monolog. Jadi aku bikin yang sendiri lagi aja deh sekarang. Gue ini lagi OTW mau bayar pajak mobil, pajak tahunan. Cuma biasanya kan gue drive thru di Samsat Polda Metro ya. Cuma katanya PPKM kemarin tuh dia cuma sampai jam 12 siang. Masalahnya sekarang gue udah mau jam 1 nih. Gue pede aja dia masih buka lah. Kemarin kan PPKM darurat, jadi mungkin sampai jam 12, sekarang harusnya udah aman sih. Betul ya, gue lagi di mobil nih. Di perempatan tadi di lampu merah ada kurir sepeda. Salah satu kurir yang kayaknya yang paling well known kali di Indonesia atau di Jakarta, namanya West Bike Messenger. Tadi gue ketemu kurirnya 1 orang. Semenjak film Premium Rush dulu, kalau ingat Premium Rush itu keluar 2012 kali ya, atau 2013, Joseph Gordon-Levitt. Itu kan cerita tentang bike messenger di New York yang pakai fixed gear. Itu kan lagi pas tahun-tahun itu tuh di Indonesia pun lagi demam fixed gear. Saya jadi pengen jadi kurir sepeda setelah lihat film itu. Setelah film itu jadi pengen jadi kurir sepeda. Jadi beli tas messenger gitu yang diselempangin ke belakang gitu untuk sepeda. Sampai sekarang pun saya masih rada pengen jadi kurir sepeda. Waktu itu West Bike Messenger tuh gue liat di IG-nya buka lowongan part time Jakarta, terus gue kayak daftar kayak pengen, cuma takutnya saya kan bersepeda tuh santai, takutnya tidak memenuhi kriteria waktu, nganternya kelamaan takutnya gue. Terus sepeda gue kan, gue ada 3 sepeda, yang 1 doang yang road bike yang enteng. Tapi yang road bike itu sadelnya nggak enak kalau dipakai lama-lama. Sedangkan kan kalau saya jadi kurir pasti kan berjam-jam di jalan, tidak kuat pantat saya dan selangkangan dan paha bagian dalam tuh sakit biasanya. Pantat yang sakit. Jadi nggak tahu ini lewat lagi dia. Agak pengen. Tapi jangan. Kayaknya nggak mumpuni gue. Kalau sepedaan santai-santai nggak apa-apa dah. Kalau disuruh buru-buru nanti orderannya
jelek jadi jelek nama perusahaannya gara-gara gue. Tapi kayaknya seru aja gitu bersepeda sambil bekerja. Tadi gue pengen ngomong apa ya? Ya, saya kayaknya lagi aktif di channel-channel orang. Di channel sendiri, di YouTube sendiri ya. Yang aktif di channel sendiri hanya Spotify doang ini. Apa namanya, podcast. Yang YouTube saya sangat, udah ada niat yuk mulai lagi yuk YouTube yuk review mainan. Biar sayang YouTube-nya nggak bergerak, tapi kok mager karena gue produksi sendiri. Saya sebenarnya udah tahu sih kan, sebenarnya kan kalau ngerjain tuh kan kerjain dulu semuanya, lakuin, baru ntar kalau udah nemu kita bisanya di mana dan malesnya di mana, baru kita mulai ngajak orang atau hire orang. Gue udah tahu banget kalau bikin konten gitu kayaknya gue males di produksi sendiri sama editing terutama sih yang gue males. Cuma saya kayaknya belum bisa untuk bayar orang, jadi ya udahlah saya sendiri dulu. Tapi kalau sendiri dulu saya males-malesan, gak ngerjain. Jadi lingkaran setan aja. Takut saya nge-hire orang, takut belum bisa bayar dengan layak gitu. Dan soalnya YouTube gue kan juga tidak berduit, belum ada lah duit yang cukup gitu. Kalau dari AdSense doang ya. Karena dari AdSense saja saya itu YouTube dari 2013 videonya sampai 2021 total AdSense saya baru ngambil 2 kali, 1,5 juta dan 1,5 juta. Jadi total 3 juta selama berapa? 8 tahun. Itu karena tidak aktif. Kalau yang YouTube-nya sangat aktif mah wah, mungkin berlimpah ruah AdSense-nya. Begitu. Jadi gua ada di 101 ya, sebenarnya gua sama teman-teman sih, cuma kan itu bukan di channel gua juga ya. Ada di Hohihi Bang Abdel. Insyaallah sebentar lagi saya akan muncul kembali di Noise. Podcast apa? Tunggu saja nanti ya. Ketemu lagi sama kurirnya. Terus apa lagi ya? Ya di Uus tentu saja, Boring Bokir. Ya begitulah. Alhamdulillah. Sorry. Yang di Noise ini kalau mau saya kasih sedikit saja bocoran podcast yang akan terjadi di Noise. Itu kan podcastnya akan berbau-bau perpolitikan juga. Kayaknya gue udah kebanyakan sih, maksudnya udah cukup lah 3 nih. Yang 101 gue bahas berita juga kan ya, ada politik-politiknya lah yang 101. Yang Hohihi Bang Abdel ya walaupun berita-berita tapi kan juga ada politiknya. Nah yang Noise nih kayaknya emang akan ada berhubungan dikit-dikit dengan politik. Nah itu kayaknya udah cukup lah 3 konten yang rutinnya gitu, yang bahas politik. Nanti jadi jenuh guenya ntar jadi guenya jadi jenuh. Terus gue juga bisa kemungkinan besar kehabisan bahan, karena bisa aja satu berita yang sama dibahas di 2 atau 3-tiganya mungkin program yang berbeda yang bahas gue lagi, nanti pembahasannya juga jadi mirip-mirip. Jadi udahlah yang soal politik. Kalau di biar lega kan ya kadang juga ada politiknya, cuma kan lebih bebas. Bisa lebih luas materi podcast ini. Kayak gitu. Apalagi yang mau bahas ya? Kayaknya episode ini nggak ada baca-baca email deh nanti, tapi nggak tahu sih.
Eh, gue jadi baru kepikiran soal Coki. Gue lebih apa ya, gue males lihat beritanya sih, kayak ya mungkin beliau salah dengan pakai narkoba. Nggak mungkin sih ya, salah lah, secara hukum Indonesia masih salah gitu, masih di kriminal, masih masuk ke perbuatan kriminal gitu, memakai narkoba, memakai sabu. Tapi kan kalau kita lihat berita-berita yang hadir di media-media online kan jadi terlalu melebar, itu yang bikin gue males. Jadi bahas orientasi seksualnya lah, bahas apanya lah, kan intinya awalnya kan tangkap narkoba, udah orientasi seksual kan, walaupun polisi bilang ini bukan urusan kami gitu, ini ranah privat ya, tapi lu bahas akhirnya jadi berita-berita di media, ya gimana gitu sih. Paling malasnya jadi ya udah cukup gitu, dia ditangkap. Yang gue sayangkan itu, yang gue sayangkan pula video beredar keluar, kayaknya nggak perlu deh video itu keluar gitu, video penangkapan kayak waktu Bang Tora ditangkap ada videonya juga. Emang kalau public figure tuh harus ada videonya ya, biar kelihatan banget, wis aku nangkep nih public figure, kayaknya gitu kali ya kalau nangkep public figure tuh. Kayaknya waktu nangkep Anji doang nggak ada videonya, atau gue nggak lihat. Terus kalau yang gue perhatiin ya, kalau public figure atau artis lah, apa yang disebut artis, biasanya tidak pernah disebut oknum. Karena kalau yang lain-lain, kalau aparat, kalau anggota dewan, pejabat, kalau ngelakuin hal yang busuk-busuk atau narkoba lah atau apa, pasti oknum aparat ini, oknum itu. Kalau public figure paling inisial yang sering gue lihat. Inisial ya gampang ditebak lah. Kayak waktu pertama kali Anji keluar beritanya kan inisial tuh. Gue sih nggak apal nama panjangnya Anji ya, cuma netizen kan nge-reply langsung tahu, oh ini ya ampun. Bismillah, semoga bisa bayar drive thru. Aduh, depan gua ada G-Class, anjing gede banget ya. Udah gitu G-Classnya kayaknya yang baru, walaupun G-Class bentuknya Mercy nih ya, Mercy G-Class tuh bentuknya kotak-kotak gitu aja sih selalu, mau yang dari tahun 80-an atau yang baru, cuma ini kelihatan kotaknya lebih halus sedikit. Selamat datang, silakan letakkan tangan Anda ke batas tanah, silakan masuk. Kenapa sih mesti dibatas-batasin pakai water barrier ini kan udah gak, aduh malah jadi sempit. Mana sih ininya? Mobil kemana lagi? Drive-thru-nya mana ya? Ada samsat keliling nih, bisa nggak? Tapi gue harus parkir ya, anjing. Kalau yang pernah ke Samsat Polda Metro, Anda akan tahu sendiri kalau parkirannya tuh luar biasa. Ini kayaknya bisa deh, ntar saya pause dulu deh. Sudah beres, alhamdulillah, drive-thru-nya ternyata sudah buka. Karena terakhir bokap gue bokap gue bilang tadi terakhir bayar bulan Agustus tuh masih tutup jam 12, jadi bokap gue kayak bolak-balik beberapa kali. Tapi itu bayar ke dalam sih, bukan drive-thru.
Berarti drive-thru sudah bukan normal. Sekedar info, PSA Public Service Announcement dari podcast Biar Lega. Kepada yang ingin bayar pajak mobil dan motor mungkin yang drive-thru sudah bisa dan tutupnya normal jam 2 siang berarti. Saya tadi barusan bisa jam 13.20-an masih bisa. Samsat kapanpun Anda kesini, Samsat Polda Metro Jaya rame terus, tidak pernah sepi, karena orang emang beli mobil mulu sih. Mari kita berdoa, semoga ini kan pasti rame mulu nih. Karena rame mulu kan pasti penerimaan negara dari mana gua keluar nih? Penerimaan negara dari STNK ini pasti kan besar sekali kan, ya dong. Semoga duitnya dipakai dengan benar, dialihkan dengan benar. Ya, makasih. Digunakan dengan benar dananya, wes. Karena banyak sekali bro nih mobil dan motor apalagi. Alhamdulillah ada yang drive-thru sih. Gue udah berapa tahun terakhir pasti lewat drive-thru, kecuali kalau ganti plat nomor ya. Per 5 tahun itu kan per 5 tahun itu tidak drive-thru, harus cek fisik apa segala macam lah, ganti plat baru. Gue tahun depan ya 2022 gue udah ganti plat lagi. 10 tahun mobil ini, wow. Apa tadi ya? Saya lagi soal coki. Ya kayak gitulah. Ngelihatnya kasihan sih, gue lebih ke kasihan. Gue jujur aja, gue sama Coki nggak terlalu deket gitu ya. Kita sebagai sama komik ya kenal, sebagai dari dulu pun sebelum Coki masuk MLI pun gue nggak, emang jarang apa ya, kayaknya belum pernah nongkrong bareng gitu loh. Nongkrong di luar buka masker, nongkrong di luar stand up, maksudnya paling ketemu kalau ada event stand up, setelahnya nongkrong mungkin pernah. Tapi kalau yang emang sengaja main berdua atau main pergi gitu janjian, kayaknya belum pernah sih gue sama Coki, memang nggak sedekat itu. Cuma ya masih di lingkungan komik juga lah. Tapi gue ngelihat beliau begitu kasihan sih, apalagi berita melebar. Pertama kasihan ada video penangkapan, itu udah kasihan. Kayaknya nggak pantas aja pakai video penangkapan gitu keluar. Ini mobil mau kemana sih? Mobil CD 49 kan bisa pakai lampu sen. Kalau mau pindah jalur jangan mepet-mepet, anjing. Pertama kasihan, videonya mesti keluar dengan kondisi kayak gitu. Plus di video itu sekarang gini, video itu kan yang ngegerebek kan petugas yang berwenang. Yang ngevideoin udah pasti petugas juga yang berwenang. Masa yang bocorin ke publik orang sipil? Nggak mungkin dong. Gue ngelihat video pertama yang gue lihat, akun Twitter yang nge-tweet soal video itu, akunnya juga kayak akun anonim lah, entahlah siapa. Video itu keluar, video itu pun nggak sampai tuntas, kayaknya videonya kepotong. Gue yakin yang mengupload pun dengan sadar dia upload, dan dengan sadar pun sudah dia edit pasti, mana yang oke untuk diupload, mana yang enggak. Mengapa adegan ngomong nonton bokep cowok itu tetap dimasukin ke dalam potongan video itu, kalau memang bukan itu intinya? Berarti kan emang pengen keluar ke publik gitu. Kalau Coki habis nonton bokep cowok, why? Kenapa Anda pengen begitu?
gue kesiannya di situ sih. Gue nonton podcast Dedi yang sama Bang Patrick sama Muslim. Gue ngeliat, gue lagi menerka-nerka sebenarnya apa strategi MLI nih, majelis lucu nih. Apa strategi MLI sehingga kan berapa hari setelah penangkapan dibikin santai, member-member MLI semua pada bikin video-video soal Coki tuh yang santai aja, udah ngejek-ngejekin Coki aja kayak gitu, udah santai. Gue pengen tahu aja strategi apa yang dipakai Bang Patrick dan kawan-kawan dalam menyikapi penangkapan Coki ini, karena kayaknya kayaknya shock iya, terus diaminin, terus ya udah, kalau udah diaminin ya udah damai itu. Karena kan Coki juga lagi mau bikin tour kan, maaf saya tersinggung itu. Akhirnya pun posternya diubah jadi maaf saya tertangkap, terus diubah jadi Rose of Coki Pardede. Langsung berubah konsep lah cepet. Karena mau nggak mau, entah lu mau bilang, kalau lu misalnya ngelihatnya kayak, ih kok tega banget temennya lagi ditangkap, ini malah gini. Kalau gua ngelihatnya justru tetap aja ML itu kan bisnis. Dan mungkin lagi ada brand atau lagi ada klien yang sedang kontrak kerja dengan Cokinya, yang mana berarti kan MLI harus memberi, as a business harus memberi kompensasi lah kepada klien-klien ini. Nggak bisa dong Cokinya ketangkep terus jadi gimana gitu, kliennya kan harus tetap berjalan business as usual. Jadi ini pasti tindakan-tindakan bisnis yang sudah dipikirkan matang-matang sama MLI, sama Bang Pet dan kawan-kawan gitu. Dan gue pun percaya Bang Pet, ya beliau sudah, sebelum MLI sudah punya banyak bisnis, sudah bisnismen lah, pasti sudah memikirkan matang-matang kayak gitu. Good luck aja, gue mah cuma bisa berdoa good luck buat MLI. Semoga beres lah semua perurusan dengan klien, pasti ribet ya. Dan Coki semoga cepet kelar lah urusannya juga. Dia kan udah pasti rehab ya kalau nggak salah. Gue udah ngikutin berita lagi karena gue pengen ngikutin beritanya, tapi beritanya udah ngelebar banget sih kemana-mana, mak. Bacanya jadi males, bahasnya males. Makanya kalau ngeliat di Hoho Hihi, gue sama Bang Abdel tidak membahas soal Coki, cuma nyerempet dikit, karena itu kami berdua udah males, karena ini udah bukan soal narkoba lagi gitu pembahasannya. Gimana nggak orang curiga jadi ini mah nutupin KPI gitu. Ini mah nutupin yang KPI yang lebih besar, karena selang sehari kalau nggak salah sama KPI kan beritanya. Yang ditekenin soal Coki Game mulu. Kalau ngeliat tuh detik.com bisa sejam udah 4 berita kali soal Coki Gay, atau soal bokep cowok, atau soal masukin sabu dari anal. Udah males bahasnya jadinya. Jadi makin kesian gitu. Jadi ya udah, semoga cepat beres lah semua permasalahan. Gue nggak tahu ya, gue juga udah jarang lihat kasus COVID lagi beritanya. Karena gue emang setiap hari pun nggak pernah nyari gitu, cuma ngeliat aja kalau ada yang lewat. Gue nggak tahu udah sampai mana kasusnya. Semoga udah makin dikit ya, dan kelar gitu, dan nggak ada lagi yang kena, dan nggak ada lagi yang kena yang parah lah. Gue rasa kalian pun kalau udah sekarang juga udah lebih santai nggak sih ngelihat COVID tuh, kayak udah kayak flu, walaupun masih bisa kena parah ya. Tapi semoga sehat-sehatnya, gue doain secara tulus dari lubuk hati yang mendalam. Semoga tidak ada yang kena di sini yang mendengar, sehat-sehat. Hari ini terik banget, Jakarta lagi aneh. Kemarin hujan deras sore sampai malam. Kemarinnya lagi hujan deras banget siang, sekitar 10 menitan lah. Gue inget karena gue lagi di jalan, lagi nyetir tuh siang-siang jam 1. Derasnya tuh sampai apa ya,
sampai kayak badai gitu. Visibility gue terbatas banget, padahal mobil udah pada nyalain lampu. Kalau yang lampunya bukan lampu-lampu halogen tuh, yang terang sih kayaknya nggak kelihatan sih. Kayak mobil gue lampu biasa kayaknya nggak terlalu terang, padahal gue udah nyalain lampu gede. Itu deras banget di daerah rumah gue ya, Jakarta Selatan. Pas gue jalan, gue mau ke Antasari, gue lewat Kemang tuh, lagi aneh derasnya, deras, super deras. Nah ini sekarang dari tadi gue berangkat jam 1-an, jam 1 kurang, itu terik panas. Sampai sekarang pun ini masih terik panas sekali, tidak berkurang teriknya, tidak ada awan yang menutupi, tidak ada mendung. Saya curiga nanti sorean hujan lagi kayak kemarin sih. Udah nggak. Paling pusing adalah ilmu sosial tuh nggak, di masa-masa setahun 2 tahun belakangan ini. Cuaca berubah. Dari dulu kan kita belajar semester pertama tahun tuh panas, kemarau. Semester kedua itu hujan. Kita selalu belajar yang berber tuh hujan. Sekarang kacau, awal tahun masih hujan. Kacau, ilmu sosial tuh lagi, namanya juga ilmu sosial ya, pasti bergerak terus. Belajar sejarah, anak HI, wah, Taliban udah keluar, apa segala macam yang sering gue bahas juga sama Bang Abel nih udah. Sangat sulit nih belajar IPS di masa-masa sekarang nih, banyak sekali hal yang berubah. Kan belajar kayak tempat wisata apa gitu juga mungkin udah banyak yang nggak ada kali, atau ada yang rusak. Tsunami, misalnya tsunami Palu mungkin jadi masuk pelajaran tuh, pernah ada tsunami Aceh. Gila ya. Waduh, jangan ganggu. Panas banget gile. Apa lagi yang mau gue ceritain ya? Soal hiburin. Kayak gue pernah cerita sebelumnya ya, kalau gue bikin hiburin tuh sama temen-temen. Cuma ini akhirnya baru mulai bikin konten. Ada 2, yang pertama podcast. Kayaknya mau gue ganti deh, jangan podcast kali namanya ya. Udah terlalu sering ini nama podcast, kayaknya kebanyakan. Yang kedua, sebenarnya konten pertamanya yang CSR itu, Comedy Social Responsibility, itu kayak CSR perusahaan, tapi ini CSR gua lah dan anak-anak sebagai stand up comedian gitu. Dan gua sesuai dengan tagline kampus gua, Bakuning Hyang Merihguna Santiaya Bakti, menuntut ilmu yang baik untuk diabdikan kepada masyarakat. Jadi itu salah satu bentuk pengabdian gue kepada masyarakat stand up, kepada komunitas-komunitas, yaitu sharing lah, berbagi ilmu-ilmu yang sudah gue pelajari dan gue pun masih belajar tentang stand up. Yang pertama udah tayang tuh stand up Tokyo, baru setengah sih, 1 part, nanti ada tayang lagi part 2-nya minggu ini. Siapa tahu dengan ditonton tuh bisa bantulah kalau kalian juga lagi belajar stand up dan nggak tahu mau nanya-nanya ke siapa. Semoga pertanyaannya tuh mewakili lah yang pernah gue jawab di situ. Karena kalau nanya-nanya satu-satu ke gue juga males jawabnya. Ini pengabdian gue kepada komunitas lah. Udah ada juga gue sharing sama stand up Bandung, stand up Mesir. Kemarin stand up Tokyo, gaya banget ya. Di Tokyo ada stand up Indo, bro. Nanti wes ketutup awan nih panasnya. Nantikan episode berikutnya ya. Tapi gue nggak tahu sih, kayaknya kalau itu kan per setengah jam tuh diupload, kayaknya kepanjangan kali ya. Mungkin dipotong-potong per pertanyaan kali ya tentang stand up-nya, atau
iya mungkin ya, biar nontonnya enak dan gue nya juga jadi banyak konten gitu, nggak habis gitu, buat berkala diupload tuh ada. Ya nggak sih? Nggak ya? Gitu aja kali ya. Karena mungkin kalau misalnya nyari kan pertanyaan apa yang mewakili gua kan, kalau nonton setengah jam gitu kan, nah nggak seru gitu pertanyaannya atau apa. Kedepannya sih pengennya gue rutin sama komunitas, dan semoga gue bisa stay kalau untuk komunitas tuh tidak berbayar. Tapi nantinya gue rencana dan teman-teman akan bikin kelas stand up yang untuk umum yang berbayar gitu. Sekarang yang untuk komunitas ya udah aja gitu, nggak usah berbayar, kan bentuk pengabdian. Nanti yang berbayar beda lagi. Cuma ya doakan sajalah rencana-rencana panjang itu terrealisasi. Dari sudah, jangan kau jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Itu aja sih. Jadi kalau mau bekerja sama dengan kami Hiburin, kalau mau ngeliat talent Hiburin ada siapa aja, silakan lihat di IG-nya hibur.in. Kenapa namanya hibur.in? Karena biar kami bisa kemana-mana. Hibur Indonesia, hibur individu, hibur internasional, hibur, intinya adalah kami ingin menghibur. Wis, mantap nggak? Sebenarnya gue jujur aja, gue pengen banget ngerekrut banyak, kayak ngerekrut desainer, ngerekrut tim kreatif atau penulis lah, scriptwriter atau tim kreatif. Pengen banget. Gue mungkin nggak tahu ya, kan gue juga sering bilang gue tuh hidup gini aja gitu, nggak pernah punya langkah setahun ke depan pengen apa, 2 tahun ke depan pengen apa. Gue benar-benar apa yang depan mata kesempatan gue ambil, gue kerjain gitu. Ntar abis itu membawa gue jalan kemana lagi ya lihat nanti aja. Gue kan orangnya gitu ya. Tapi dulu kan gue pernah bilang gue pengen waktu kuliah tuh gue nggak tahu mau kerja jadi apa, tapi gue pengen di industri kreatif. Dan sekarang gue udah di situ gitu, udah 10 tahunan berkarir jadi komik, hampir 10 tahun. Sebenarnya ada lagi yang gue pengen banget, adalah mimpi gue pengen bisa buka lapangan kerja bagi orang-orang sih. Gue pengen bisa bikin orang sejahtera gitulah kasarnya. Ingin bisa membantu orang mewujudkan mimpi-mimpinya. Wih, keren banget gue. Udah kayak cocok jadi ini ya, prospek Tiansi gue MLM. Anda punya mimpi apa? Ayo wujudkan. Intinya itu sih, gue pengen bisa membuka, inti besarnya itu, pengen bisa membuka lapangan kerja berarti ya. Buka lapangan kerja bagi orang-orang gitu. Gue pengen bisa itu. Gimana bentuknya? Itu yang gue belum tahu. Sama seperti dulu gue bilang mau kerja di industri kreatif, yang penting gue bergerak aja dulu. Apakah mungkin lewat Hiburin akan jadi besar dan bisa ngerekrut banyak orang? Amin. Saya aminkan dulu aja. Mungkin bisa. Tapi gue nggak tahu, karena ini baru mulai, gue nggak bisa berjanji-janji juga. Kemarin kami baru ngerekrut editor dan videografer 1 orang, itu baru itu aja. 1 aja kita udah ngitung-ngitung bisa nggak bayarnya nih. Makanya untuk 3 bulan dulu, karena ini masih self funding lah, ini perusahaan gaya bener. Kayak gitu. Pengennya sih bisa rekrut banyak orang lah, doakan saja. Siapa tahu kan ada yang pendengar sini bisa kita kerja bareng. Motor gue berhenti anjing.
Itu jadi gitulah Hiburin. Jadi silakan dicari Hiburin di Instagram, di YouTube, sama satu lagi Viva Lakomtung tuh akun media lah, akun media kita, cuma kita nggak pakai nama Hiburin. Tapi kalau mau media yang bagus-bagus lihat di Comika Media aja ya, kita media-media yang tidak bagus aja. Mau sampai udahan dulu deh. Oke. Berapa menit nih? Gue bakal baca email ya. Nggak tahu gue bakal baca email apa enggak. Jadi kalau kalian dengar ini di upload ini udah habis ya berarti nggak ada emailnya. Kalau ternyata masih lanjut ya berarti ada emailnya. Ya iyalah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Biar Lega. Sampai jumpa di Kamis depan. Saya doakan selalu sehat-sehat, jaga kesehatan. Oke, bye.